Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Guru MTK. Kita lanjutkan kembali, ini part 3 dari 2 part sebelumnya sudah saya jelaskan tentang pembahasan soal request dari salah satu subscriber saya. Masih tentang TPS kuantitatif ya, tapi dalam bahasa Inggris. Oke, ini part 3-nya. Kita mulai dari soal yang pertama. Ini deret ya, barisan lah ya, barisan. Katanya angka selanjutnya dari seri ini, itu kan. Kan sebenarnya begini dia. Polanya kalau kita lihat 3, 16, 6, 12, 12, 8. Sebenarnya ini kalau kita lihat lengkap satu ya. Nah, gitu kan. Lihat 3, 6, 12. Dari sini ke sini kita kali 2. Ya enggak? Dari sini ke sini kita kali 2. Oke. Maka kalau dari sini ke sini juga kita kali 2 dong. Jadi berapa? 20, 24. Ada jawabannya yang D. Oke. Sedangkan yang dari sini ke sini dia nggak diminta ya. Yang angka 1 ini 16 kurang 6 kurang 6. Berarti nanti kalau yang ditanya lagi di sebelah sini berarti kurang 6 lagi. Berarti 2 dia nanti di sini ya. Kalau yang diminta di sini 2 nanti. Gitu ya. Lanjut nomor 2. Volume sebuah gelas yang berisi air ditempatkan di bawah matahari gitu kan. Menurun 20%. Ya kan, artinya airnya turun 20%. Jika ada 240 ml sisa airnya gitu kan yang sekarang nih, berapakah volume awalnya, volume air awal di gelas yang tadi? Kan katanya kalau turun 20% nih, berarti volume sisanya berapa? Sisanya 80% dong. Ya enggak? Sisanya sama dengan 80%. Berarti, ini ya 80%. Berarti si 240 ml ini adalah 80% dari sesuatu. Gitu kan? Jadi 240 ml itu ya sama dengan 80% dari volume awal, gitu kan ya, dari V0. Volume awalnya berapa? Cari aja di sini. Yang dikali 80 hasilnya 24. 192 kali 80 nggak 24. Yang pasti 80 kali berapa yang hasil 24 kali 3 kan? Berarti yang jawaban yang pas adalah yang D, 300. Kan 300 kali 80% ya 240 mili. Gitu ya. Jadi katanya kan kalau turunnya 20% berarti sisanya 80% dong. Dan sisa airnya adalah 240 mili. Berarti 240 mili itu adalah 80% dari volume awal. Volume awalnya berapa? Kita cari aja di option. 80 kali berapa yang hasilnya 240. 80 kali 300 ya. Oke, jawabannya yang D. Yang ketiga, the 10th term, berarti ini pola ke-10 ya kan, artinya yang ke-10-nya gitu kan ya, suku ke-10 lah kalau lebih seperti itu ya, dari pola yang ada di bawah. Ini pola pertama 2, 4, 8, 16 atasnya, bawahnya 3, 9, 2, 7, 8, 1. Kalau kita lihat atas ini adalah kelipatan 2, bukan kelipatan 2 dia, lebih tepatnya perpangkatan 2. Kan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Ininya 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4. Berarti, kalau kita mau cari yang ke-10, berarti ya 2 pangkat 10 dong. 2 pangkat 10, ya enggak? Per 3 pangkat 10. Gitu ya. Karena kan, ini kan pola pertama 2 pangkat 1. Ini pola kedua 2 pangkat 2. Pola ketiga 2 pangkat 3. Yang bawah juga sama ngikutin. Berarti kalau pola ke-10, ya berarti 2 per 3 pangkat 10, atau bisa saya tulis gitu ya jadinya. 2 per 3 pangkat 10. Oke, ada jawabannya yang E. Gitu ya, gampang, oke? Kemudian di sini bagaimana, how does the area of rectangle change if both the base and the height of the original rectangle are triple? Oh, jadi gini. Katanya sebuah persegi panjang, apa yang perubahan pada sebuah persegi panjang jika kedua bagian sisinya, bagian alas dan tingginya yang aslinya ya katanya triple, dibuat jadi 3 kali lipatnya. Katanya gini, kalau ada persegi panjang sama lebar, nah gitu kan ya, katanya P1 ini P1 ini L1. Katanya kalau misalkan luasnya itu, kalau misalkan saya rubah jadi 3 kali lipatnya, berarti 3P1 kemudian kita kali dengan 3L1. Berarti jadi sama dengan, kan luas awalnya kan, nih luas awalnya P1 kali L1 kan, P1 dikali L1.
Berarti ini jadi 9 kali P1 kali L1. Berarti dengan kata lain, luas yang terjadi adalah luas 2-nya nih ya. Luas 2-nya adalah 9 kali luas yang pertama, luas 1 ya. Ini kan P1 L1 kan luas 1. Oh, berarti kalau di 3 kali lipatkan bagian alas dan tingginya, luas yang terjadi adalah 9 kali lipat luas yang awal. Berarti 6 times 9. Ini dia 9 times 9 kali ya lebih besar. Ya. Lanjutkan nomor 5. Persamaan ini undefined, tidak terdefinisi ketika X-nya berapa. Ingat, bentuk pecahan dia tidak akan terdefinisi ketika apa? Ketika penyebutnya sama dengan 0. Berarti kita cari aja penyebutnya. X kuadrat plus 7X gitu ya, plus 7X min 18 sama dengan 0. Maka X-nya berapa nih yang menyebabkan dia 0? Kita faktorkan aja kan ya. Faktorkan, dikali hasilnya min 18, dijumlah hasilnya plus 7. Berarti dia 9 sama plus 9 sama min 2. Gitu kan? Sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 9. X sama dengan 2. Tahu ya? Atau X sama dengan 2. Kita cek di option cuma ada yang A. 9. Oke ya, berarti min 9 itu adalah menyebabkan penyebutnya 0. Kalau penyebutnya 0, akhirnya dia tidak terdefinisi. Undefined itu tidak terdefinisi. Oke ya? 6. Dari gambar di atas itu maksudnya ini ya. Gambarnya saya pindahkan ke bawah. Oke. Sudut A kongruen ke sudut BED. Berarti A ini kongruen dengan sudut ini. Oke, kemudian sudut C juga kongruen dengan sudut D. Nah, ini dia nih ya. Ini kongruen dengan sudut ini. Jika perbandingan tinggi AB, panjang AB ini ya. Ini AB nih, dari sini sampai sini ke panjang EB ini nih. Dari sini sampai sini nih. Itu 5:1, ini 5, ini 1. Dan luas dari segitiga BED ini luasnya katanya luasnya sama dengan 5A kuadrat ditambah 10. Nah, bagaimana? What is the area of triangle F? Oh, jadi berapa gitu kan luas segitiga yang ABC-nya gitu. Oke, kita lihat. Katanya sudut-sudutnya kongruen nih. C kongruen sama D, A kongruen sama E. Berarti sudut B-nya kongruen juga dong. B dari segitiga ABC kongruen juga dengan segitiga DBE atau EBD gitu kan. Maka kedua segitiga ini dia punya sudut-sudut yang sama. Tapi ukurannya beda-beda kan. Berarti kalau sudut-sudutnya sama, ukurannya beda, tapi ada perbandingan 1:5. Berarti dia segitiganya sebangun semuanya. Kalau AB-nya 5:1 dengan BE, berarti sisi-sisi yang lain juga perbandingannya 5:1 dong. Oke, yang namanya segitiga itu nyarinya kan luas itu kan alas kali tinggi ya. Nah, kalau ini jadi alasnya, maka ini tingginya kan? Tingginya. Ini juga sama, segitiga yang ini tingginya nih. Nah, jadi segitiganya saya putar gitu ya. Saya putar, ini jadi alasnya nih. Ini jadi alas, ini jadi tinggi gitu kan. Ini pun sama, kalau ini alasnya, maka ini tingginya gitu kan. Perbandingannya berapa? Perbandingannya sama dong, perbandingannya juga sama. Ini T-nya 5, ini T-nya kan 1, jadi 5:1 juga. Kok bisa 5:1? Tadi kan sudut-sudutnya sama. Terus di sini kita perbandingan sisinya 5:1. Karena sudut-sudutnya sama, maka perbandingan sisi-sisinya juga sebanding. Perbandingannya sama. Berapa? 5:1. Dia segitiganya sebangun, gitu ya. Jadi gimana? Berarti luas segitiga yang besar itu, luas segitiga ABC ya. ABC dia jadinya kan alas kali tinggi ya. Tingginya 5. Tingginya 5 bener ya, alasnya 5. Oke. Berarti dia 25 kali lebih besar. Berarti 25 dikali luasnya si ini. Luas segitiga BED. Oke. Ingat bukan 5 kali lipat ya. Karena luas itu alas kali tinggi. Alasnya dia 5, tingginya 5. Maka luasnya adalah ya alas kali tinggi bagi 2 kan tadi ya. Alas kali tinggi bagi 2 berarti 25 dikali dengan si luas segitiga yang awal. Oke ya, berarti jadi luasnya berapa? 25 kali luas segitiga awal kan ini 5A kuadrat, berarti 25 kali lebih besar gitu kan ya.
dikali 5A kuadrat ditambah 10. Nah, jadinya berapa? 25 kali 5 kan 125. 125A kuadrat ditambah 250. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Kok bisa kayak begini? Ya tadi, karena perbandingannya sama, 5:1. Kok bisa tahu perbandingannya sama? Karena sudut-sudutnya kongruen semua. Oke, kemudian pasti sisi-sisi yang lainnya juga perbandingannya sama, 5:1, 5:1 juga. Ya udah, berarti T sama A-nya ya pasti 5 semua. Karena yang ini 1, T-nya 1, A-nya 1, itu sebesar ini luasnya. Berarti kalau yang 5-nya berapa? T 5 kali 5 kan 25, berarti 25 kali lebih besar dibanding dengan luas segitiga yang kecil. Gitu ya. Oke, paham lah. Saya lanjut nomor 7. Bilangan P lebih besar daripada 0. Kayak gitu ya. Multiple of 6, berarti dia kelipatan 6. Dan faktor dari 180. Berapa banyak kemungkinan nilai dari P? Nah, gini dia. Cari dulu sekarang nih, yang faktor dari 180. Faktor dari 180 itu kan gampangnya 1 kali 180 kan? 1 kali 180. Terus berapa lagi? 2 kali 90. 2 kali 90, terus 3 kali 60. Terus 4 kali berapa lagi? 4 kali 45 ya, 4 kali 45. Terus 5 kali 36 ya, 5 kali 36. Kemudian 6 kali 30. 7 ada nggak? 7 nggak ada ya. 8 ada nggak? 8 juga nggak ada. 9 kali 20 ya. Terus 80 kan 20. Terus 10 kali 18. Kemudian 12 kali 15. Terakhirnya 12 kali 15. Nah, katanya yang diminta P ini adalah kelipatan 6. Multiple of 6, berarti kelipatan 6 kan? Cari aja sama kita yang kelipatan 6. Yang kelipatan 6 adalah ini ya. Pertama dari mulai ini 6 ya. 6. Terus 12. Terus 18. 30. 36. 60. 90 kelipatan 6 bukan? Kelipatan 90 bagi 6 bisa nggak? Bisa ya? Berapa? 15 ya. Ya, 15 bisa berarti ya. Ini bisa. Ini juga bisa. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kemungkinan nilai P. Gitu. Oke, bisa ya. Yang penting kalian bisa mencari faktor-faktor dari 180. Faktor itu adalah bilangan-bilangan yang habis membagi 180. Kalau sisi nyarinya, cari aja kalian dua bilangan yang hasilnya 180. Dimulai dari yang paling kecil, 1 kali 180 dan seterusnya. Gitu. Oke ya. 7. 8 sekarang. Jika G lebih dari 0 berarti positif. Jika H kurang dari 0 berarti negatif. Manakah di bawah ini yang selalu positif? Katanya yang diminta yang selalu positif. Nah, perkalian nih yang A. G kali H. Positif kali negatif ya pasti negatif dong. Oke ya. G tambah H akan ada satu kasus dia yang pasti positif dan juga pasti negatif. Gimana? Misalkan gini. Saya ambil G-nya 2. H-nya itu min 3. Nah, sekarang kalau 2 ditambah min 3, hasilnya apa? Hasilnya min 1 kan? Berarti dia nggak always. Yang diminta always gitu kan? Berarti ada satu kasus yang dia nggak selalu positif. G min H. Nah, G min H kita ambil lagi bilangan yang tadi ya. 2 sama min 3. Kenapa min 3 kan hanya min tadi ya di sini ya. Saya buat gini. 2 dikurangi min 3. Nah, berarti berapa jadinya? 5 ya? 5. Berapapun bilangan H yang kita ambil, karena di sininya min, maka akan selalu jadi positif kan? Ya nggak? Di sini kan 2 min 3 itu jadinya kan jadi 2 plus 3 gitu kan? 2 plus 3. Jadi hasil berapa? 5 kan? 5. Nah, sedangkan yang ini, yang H mutlak H min mutlak G. Berapapun nilai H dikurangi dengan nilai G ketika H-nya kecil, G-nya besar. Katakanlah H-nya saya pengennya 5. Berarti misalkan mutlak dari min 5 gitu kan ya. Mutlak dari min 5 dikurangin mutlak dari 7. Mutlak dari min 5 kan 5 ya. Mutlak dari 7 kan 7. Berarti 5 kurangi 7. Dia akan ada kasus di hasilnya negatif. Negatif 2. Oke. Sedangkan ini yang C berapapun nilai H pasti akan selalu positif kan? Karena ketemu min di sininya pasti akan selalu positif dia. Sedangkan yang ini H pangkat G. Hanya misalkan min 1. G-nya 3. Min 1 pangkat 3 ya min 1. Berarti negatif dong. Berarti akan ada kasus dia pasti dapat negatif. Karena yang diminta selalu positif ya C jawabannya dong.
Gitu. Oke ya. Bisa. 9. Panjang sebuah ruangan 3 kali lebihnya dari 2 kali lebarnya. Nah, gini dia, misalkan P sama dengan 3 kali lebihnya dari 2 kali lebarnya. 2L. Perimeter itu keliling ya, perimeter itu keliling. K-nya sama dengan 66 feet. Oke, 66. Berapa panjang dari si ruangan tadi? Nah, ini kan K ini kan artinya 2. Rumusnya apa? P tambah L gitu kan. 2 kali P tambah L sama dengan 33. Sama dengan 66, sorry. 66. Ntar dibagi 2 jadi 33 ya. Berarti P tambah L. P tambah L, artinya panjang tambah lebar sama dengan 33. Nah, panjangnya sama dengan 3 plus 2L. Ya kan? L-nya sama dengan 33 min P. Ya nggak? 33 min P. Nah, ini kita substitusikan ke situ. Nah, biar P-nya ketemu kan length-nya P-nya berarti kan ya. Berarti 3 ditambah 2 kali L-nya berapa? 33 min P. 2 kali 33 jadi 66 kan? Berarti 66 min 2 kali P berarti min 2P. Nah, min 2P pindah ke sini jadi 3P kan? 3P sama dengan 69. P-nya berarti berapa? 69 bagi 3 berarti 23. Selesai, menjadi 23. Ini nggak ada optionnya ya. P-nya 23 karena yang diminta length-nya berarti 23. Oke, berarti L-nya itu 20 dia. Oke ya, saya lanjutkan. Set. Sorry. L-nya bukan 20. Sorry, L-nya itu adalah 10. 10 ya, bukan 20. Karena tadi 3 plus 2 kali 10, 20 tambah 3, 23. Berarti L-nya itu 10, bukan 20 ya. Sorry. Terakhir, 10. Dari gambar di atas, K dan L paralel. Sejajar ya, K sama L sejajar. M dan N juga sejajar. B-nya 8, A-nya berapa katanya? B-nya 8 nih, ini nih. Kalau 8 kali 8, 64 tambah 1 berarti 65 ini ya. Sudut ini 65 nih, sudut ini 65. Yang diminta adalah A. Ingat, sudut ini itu dia posisinya sama dengan yang di mana? Sama dengan di mana? Sama dengan di sini. Ya enggak? Sama dengan di situ. Atau bisa juga saya tuliskan si si yang ini itu nilainya sama dengan yang di sebelah mana? Lagi dia selain di sebelah sini. Di sebelah sini ya. Sama di sebelah situ. Oke. Atau misalkan ini nggak usah dipindahin, yang dipindahin adalah yang 10A-nya. Boleh yang ini nilainya posisinya sama dengan di sebelah sini. Dia namanya sudut luar berseberangan. Jadi di sini dia 10A plus 5. Nah, gitu kan. Nah, 10A plus 5 sama ini kan saling berpelurus. Berarti ini ditambah dengan yang atas hasilnya 180. Berarti 10A saya tambah 5, saya tambah 65. Nilainya sama dengan 180. Itu kan? Berarti 10A sama dengan, kan 65 tambah 5 kan 70 tuh. Pindah ke kanan, jadi min 70. 180 kurang 70 kan 110. 110. Berarti A-nya sama dengan 110 bagi 10 ya 11 dong. Selesai, A-nya ketemu ya 11. Gitu, oke. Jadi si yang 65 tuh bisa di sini, ini 65 bisa di sini. Ini 65 bisa di sini. Ingat aja, ini kan ini sama ini sehadap gitu kan ya. Ini sama ini sehadap, ini sama ini juga sama nih dia. Ini sudut harusnya 65 sama 65 di sini juga sama nih dia karena ini pelurusnya kan, maka ini juga pelurusnya. Nah, sekarang kan ini mau saya pindahin aja ke sebelah sini karena dia sudut luar berseberangan. Jadi bisa ini sama ini. Oke, ketemu A-nya 11. Ingat-ingat lagi aja posisi tentang sudut-sudut. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk dukung terus channel Guru MTK dengan cara subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga like video ini, share kepada teman-teman yang lainnya. Semakin banyak yang kalian bagi, semoga pahalanya juga semakin ngalir ke kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.